Hai, bersama Nadira di Rusia. Hai, untuk teman-teman yang barusan mampir ke channelku, perkenalkan nama aku Nadira. Aku berkuliah di Kazan Federal University jurusan psikologi. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku pengen jelasin 5 hal yang harus diperhatikan sebelum benar-benar mendaftar beasiswa Rusia. Apakah saja itu? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita mulai, mari subscribe dulu. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah niat. Nah, perlu diketahui memang kalau misalkan belajar di Rusia, otomatis biasanya sih pakai bahasa Rusia ya, kalau misalkan jalur beasiswa. Nah, jadi bahasa Rusia ini adalah salah satu bahasa tersulit gitu di dunia, yang mana emang nggak main-main dari segi belajar bahasa maupun belajar pas waktu kuliah. Nah, di sini tuh memang banyak gitu yang berhasil lulus, tapi perlu diketahui juga kalau misalkan banyak juga yang memutuskan untuk menyerah gitu. Kayak udah nggak bisa nih, kayaknya aku belajar pakai bahasa Rusia, karena memang belajar pakai bahasa Rusia itu benar-benar Jadi aku di sini baru belajar sekitar 2 bulan dan aku sudah mengikuti banyak banget mata kuliah gitu ya, dengan tugas-tugasnya yang super banyak dan tentunya pakai bahasa Rusia, dan memang itu sangat tidak mudah. Tapi semuanya memang kalau misalkan niat udah oke, ya insya Allah bakal maju terus gitu. Dari sini aku pengen teman-teman sebelum daftar nih beasiswa Rusia atau mungkin secara mandiri, aku pengen teman-teman diluruskan dulu niatnya. Kalau memang kuliah di luar negeri itu memang buat kuliah gitu, bukan cuma hanya sekedar untuk jalan-jalan. Tips yang kedua, cari universitas sesuai dengan pilihan jurusan yang mau kamu pilih dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pastikan universitas yang kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Karena dalam beasiswa Rusia ini nantinya kalian akan belajar dengan menggunakan bahasa Rusia. Jadi bisa dibilang kesulitannya itu bertambah gitu. Karena kalau misalkan kuliah aja nih yang biasa yang pakai bahasa Indonesia aja itu udah sulit gitu, apalagi menggunakan bahasa Rusia. Nah, dari sini teman-teman harus bisa memperhatikan kira-kira bisa nggak ya aku survive di universitas ini gitu, atau kira-kira aku bisa nggak ya untuk ikuti mata kuliahku ini dengan bahasa Rusia di universitas ini gitu. Karena memang sih nanti bakal ada podfak, itu semacam persiapan bahasa Rusia selama 1 tahun gitu. Tapi ada beberapa kasus di mana kayak misal di tahunku podfaknya itu cuma 6 bulan yang seharusnya 1 tahun. Karena pada saat itu pandemi lagi tinggi-tingginya, akhirnya pemrosesan dokumen di tahunku itu terhambat, dan akhirnya kita semua itu paling cepat baru datang mungkin Desember kayaknya kalau nggak salah. Tapi aku sendiri barusan datang bulan Januari, padahal harusnya aku mulai podfak itu sekitar bulan September begitu. Dan juga podfak itu kan tergantung sesuai dengan universitas podfak yang masing-masing ya. Jadi biasanya ada yang universitas podfak atau kursus bahasa Rusia ini sama universitas di mana kita belajar itu kadang sama dan juga beda. Misalkan kalau di kasusku, aku terima di Kazan Federal University tapi aku podfaknya di UDGU. UDGU itu State University lah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi di kota yang berbeda juga, di univ yang berbeda. Di UDGU ini mereka tidak menyediakan podfak online gitu. Jadi ya mau nggak mau aku baru bisa mulai itu ketika aku sudah sampai di Rusia. Nah, tapi ada beberapa juga temanku yang dia itu dapat podfak online. Jadi meskipun mereka berada di Indonesia gitu ya, tapi mereka tetap bisa podfak melalui online gitu. Nah, tapi di kasusku enggak. Nah, jadi akhirnya aku belajar bahasa Rusia selama 6 bulan, dan itu waktu itu sangat intens lah, dari pagi sekitar jam 9.40 pagi waktu Rusia ya, sampai kira-kira jam 18.30 gitu malam gitu. Nah, jadi dari sini teman-teman harus memperhatikan juga sih gitu, karena aku di sini akhirnya ya mau nggak mau harus ikut kuliah dengan persiapan bahasa Rusiaku yang cuma sekitar 6 bulan gitu. Tapi ya alhamdulillah, karena emang aku suka banget nih belajar bahasa, dan bahasa Rusia itu menurutku menarik gitu buat aku. Jadi ya alhamdulillah sih aku fine, dan aku bisa mengikuti pelajaran, dan aku masih bisa mengerjakan tugas dan sejenisnya. Cuman di sini ya balik lagi gitu, aku pengen teman-teman sambil memperhatikan lagi gitu, kira-kira sesuai nggak sih jurusan dan universitas yang dipilih itu dengan kemampuan masing-masing, seperti itu. Yang kedua adalah beda kota, beda living cost, beda cuaca. Nah, jadi Rusia adalah salah satu negara terbesar di dunia gitu, yang mana itu gede banget lah, segini ini.
Kalau di peta ya kira-kira segini gitu. Nah biasanya kalau misalkan udah memasuki ke arah kanan dan semakin ke atas itu suhunya akan semakin dingin gitu. Dan dinginnya itu benar-benar tidak main-main. Misalkan aja di Rusia bagian Siberia nih, bagian atas kanan itu kalau misalkan winter itu bisa sampai minus 50, minus 60 juga kayaknya mungkin ya. Pokoknya minus 50 gitulah. Rata-rata minus 50 derajat Celcius gitu. Nah sedangkan kalau misalkan dia ke kiri agak bawah itu biasanya minus 30, minus 25 gitu. Nah jadi mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya, karena aku sendiri waktu itu aku datang bulan Januari dan itu udah minus 30 derajat Celcius nih. Aku sakit selama 1 minggu. Mungkin ini untuk teman-teman yang belum pernah merasakan winter, mungkin bagi teman-teman kayak wah seru nih ada salju bla 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 gitu, tapi perlu diketahui kalau misalkan minus 50 derajat itu bener-bener dingin banget gitu, karena aku aja di minus 25 derajat nih itu salju itu udah banyak banget dan udah cukup sangat dingin. Jadi aku sih lebih menyarankan mending di arah bawah kiri aja gitu, karena semakin ke kiri semakin ke bawah itu semakin hangat ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka merasakan tantangan nih kayak wah mari kita hidup di minus 50 derajat daerah Siberia juga nggak masalah sih. Cuman aku pengen ngasih tahu aja gitu, kalau misalkan dari sebelum aku daftar aku nggak tahu tentang ini gitu. Jadi aku pengen share aja ke teman-teman kalau misalkan Rusia itu besar dan terkenal sebagai salah satu negara terdingin nih di dunia dan perlu diperhatikan tentang area-area ini gitu, karena semakin ke utara dan semakin ke kanan itu semakin dingin daripada ke kiri bawah gitu. Nah aku sendiri tinggal di Kazan sekarang. Sekarang sih suhunya lagi 2 derajat nih. Sekarang tanggal berapa ya, 21 Oktober tuh udah 2 derajat padahal masih bulan Oktober. Dan nanti winter itu kayaknya sih bakal sampai minus 20 gitu mungkin sampai ya, karena sebelumnya aku tinggal di Izhevsk gitu, aku nggak pernah merasakan winter di Kazan. Oh selain itu juga harus diperhatikan tentang living cost gitu, jadi semakin besar kotanya maka living costnya akan juga semakin tinggi. Misalkan buat teman-teman yang tinggal di Moskow atau kayak Saint Petersburg itu pasti living costnya lebih mahal daripada aku yang tinggal di Kazan misal. Emang Kazan tuh kota yang termasuk besar sih, tapi kalau dibandingkan sama Moskow ataupun Saint Petersburg pasti Kazan lebih murah gitu. Nah selain itu misalkan aja dulu aku sebelumnya tinggal di Izhevsk gitu ya. Izhevsk itu ya kotanya kecil, tapi dibilang kota kecil juga enggak sih ya, kecil agak besar ya sedang lah. Tapi aku kemana-mana tuh bisa jalan kaki gitu, jadi aku jarang banget naik transportasi. Nah tapi sedangkan aku sekarang nih di Kazan itu kota besar gitu, jadi kalau misalkan kemana-mana aku harus naik transportasi umum gitu, yang mana transportasi umum itu sekitar 31 rubel kalau di Kazan. Itu bisa dibilang sekitar 7.000 lah satu kali naik gitu. Dan sedangkan kalau misalkan di Izhevsk itu aku sama sekali ya jarang lah, bisa dibilang jarang banget aku naik transportasi umum karena kemana-mana deket gitu. Nah jadi itu juga sebagai tambahan biaya hidup lah kalau misalkan aku tinggal di Kazan itu. Nah selain itu juga kayak baju atau biaya misal aku mau makan di restoran gitu atau biaya makanan sehari-hari itu di Kazan itu juga cenderung lebih tinggi daripada di Izhevsk. Nah jadi ini juga bisa jadi bahan pertimbangannya teman-teman gitu untuk dipaskan gitu sesuai dengan kondisi ekonominya masing-masing gitu. Apakah kalau misalkan tinggal di Moskow atau di Saint Petersburg itu apakah baik-baik aja gitu, karena living cost-nya termasuk tinggi. Mungkin untuk pastinya teman-teman bisa searching gitu di Google, kira-kira misal kayak perbandingannya itu berapa gitu-gitu tuh pasti ada kok. Karena dulu sebelum pindah itu aku juga sempat ngecek dulu gitu sebelum aku benar-benar berangkat ke Rusia. Oke, yang ketiga, cek dormitorinya bagaimana di universitas yang mau kalian daftar itu. Karena emang beneran ya, dormitori ini adalah kayak salah satu opsi yang bisa dibilang utama lah kalau misalkan kita pindah ke Rusia gitu. Karena kalau misalkan dibandingkan nih antara living cost tinggal di dormitori sama tinggal di apartemen itu beda banget jauhnya. Beda jauh lah gitu. Dan ini adalah salah satu poin penting karena di Rusia ini asrama itu masih banyak yang berbentuk kayak apa ya, ala-ala Soviet gitulah. Nah maksudnya itu adalah misalkan kayak tempat mandi itu
benar-benar mandi bersama, nggak ada pintunya, itu ada gitu. Atau enggak, ya intinya kayak gitulah, kayak lebih ke arah komunal gitu. Tapi ada juga yang dia modern, dan tentunya itu dengan harga yang berbeda juga. Dan di sini teman-teman bisa searching di masing-masing universitas tujuan. Ya searching aja, misalkan aku pengen kuliah di Kazan Federal University gitu ya, aku bisa searching asrama Kazan Federal University gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira teman-teman bisa dapet asramanya seperti apa gitu. Kayak misalkan pas waktu aku di FU ini, Kazan Federal University ini, dia termasuk murah sih. Biayanya itu kira-kira sekitar 170 rubel per bulan, atau kalau dirupiahkan di currency yang sekarang itu sekitar 160.000. Nah tapi asramaku itu apa ya, kalau dibandingkan dengan asramaku sebelumnya nih di IZES dulu, itu beda jauh gitu. Kayak misalkan di asramaku yang sekarang itu ada kamar, ya udah kamar biasa gitu. Nah terus ada kamar mandinya, dia kayak toilet gitu, toiletnya ada 4 itu per lantai gitu, ada per lantai, sama ada wastafel gitu 3, sama ada dapur 1, dan kamar mandinya di lantai 1 gitu. Jadi kita semua nih, semua itu mandi di lantai 1, dan di situ itu kita mandi bersama. Jadi maksudnya mandi bersama itu adalah mandi, ya udah mandi bersama, jadi ya nggak ada penutupnya, jadi masing-masing orang bisa melihat badan orang lain begitu gitu. Terus juga di asramaku yang sekarang ini nggak ada liftnya, dan juga nggak ada tempat buat cuci baju di sana. Nah sedangkan kalau misalkan dulu nih waktu aku di IZES itu harganya kira-kira sekitar 2.800 rubel, itu sekitar kalau pakai currency yang sekarang itu sekitar 692.000 rupiah. Di sana cukup baik sih menurutku, bukan cukup baik, malah udah sangat baik gitu. Karena kalau misalkan kita mau masuk nih ke asrama itu kayak pakai apa ya, kita nyebutnya sih kayak propus gitu. Jadi di situ tuh kita bisa ngetit gitu, kayak ala-ala modern gitu. Dan sedangkan di kampus kan sekarang itu nggak model kayak titit gitu, tapi kayak nunjukin kartu aja, oh aku tinggal di sini begitu, kayak nunjukin ke satpamnya gitu baru boleh masuk. Nah tapi kalau dulu aku tinggal kayak ngetit doang, ya titit gitu, terus masuk kan. Masuk dulu tuh aku tinggal di lantai 8. Nah, jadi di situ yaudah aku tinggal naik lift langsung ke lantai 8 gitu. Kalau yang asramaku yang sekarang nggak ada liftnya. Jadi aku kan tinggal di lantai XX gitu ya. Nah, di situ tuh aku ya harus naik ke sana gitu karena nggak ada liftnya, dan ya lumayan capek sih, kayak ya lumayan lah buat olahraga gitu ya, barangkali bisa kurus sih. Oke lanjut. Nah terus habis gitu, selain itu di asramaku yang pas waktu aku di IZES dulu, kamar mandi dan toilet itu terpisah tapi untuk satu blok. Jadi satu blok itu ada 2 kamar. Nah di 2 kamar ini, satu isi 2 orang, satu isi 3 orang, dan di satu blok ini juga ada 1 kamar mandi dan 1 toilet. Jadi 1 kamar mandi dan 1 toilet ini untuk 5 orang gitu. Dan di sana juga ada dapurnya bagus banget kalau aku bandingkan sama dapurku yang di asramaku yang sekarang gitu ya. Dan juga di sana ada tempat buat cuci baju, jadi aku nggak perlu ngeluarin uang lagi untuk mau cuci baju di sana gitu. Jadi ya udah, aku tinggal beli deterjen, terus kalau aku mau cuci baju ya udah tinggal aja cuci baju, udah mau cuma 1 piece kayak udah, aku nggak perlu bayar apa-apa kecuali deterjen itu tadi gitu. Aku nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar apalah gitu ya udah. Dan itu udah langsung ngering, aku tinggal ngambil, ada jemurannya juga di sana, tinggal jemur gitu. Nah sedangkan kalau misalkan di asramaku yang sekarang itu nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya cukup layak sih untuk ditinggali gitu ya, tapi memang nggak sebagus asramaku yang sebelumnya gitu. Dan juga asramaku yang di KFU ini dia terletaknya itu letaknya itu nggak deket sama kampus. Jadi kalau mau ke kampus aku harus naik bus gitu. Dan sedangkan asramaku yang dulu yang waktu aku di Utbu itu aku nggak perlu naik bus, jadi bisa jalan kaki, kira-kira sekitar ya mungkin 10-12 menit lah kalau misalkan mau jalan gitu. Karena emang juga nggak bisa sih naik bus karena nggak ada bus lewat di sana, deket banget, itu paling cuman
mungkin 600 meter kayaknya, 700 meter gitu. Dan aku baru tahu ini setelah aku sampai di sini gitu, dan aku akhirnya kayak ada inspirasi gitu untuk ngasih tahu info ini, karena menurutku ini adalah info yang penting gitu. Bayangkan aja kalau misalkan kalian nemu universitas dengan dormitory yang baik juga dan dengan harga yang bagus juga, yang cenderung murah, itu benar-benar ngebantu kalian gitu untuk nge-save pengeluaran kalian selama di sini. Oke, tips yang ketiga, kalian perlu memahami kalau misalkan beasiswa Russian Government Scholarship ini dia sifatnya adalah partial funded gitu. Jadi cuman biaya perkuliahan kalian aja gitu yang tidak berbayar, yang alias gratis gitu. Jadi kalau misalkan kalian dapat beasiswa ini, aku doakan semoga kalian dapat gitu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu perlu diketahui kalau misalkan bakalan ada hal-hal lain yang perlu kalian bayar, misalkan seperti tiket pesawat. Terus juga nanti sampainya di sini nanti teman-teman kayaknya sih ya, dulu sih aku masih harus tes COVID. Aku nggak tahu kalau yang sekarang gimana, apakah harus tes COVID atau enggak. Cuma dulu tuh aku ada biaya tes COVID itu, terus juga aku ada biaya lagi untuk transportasi ke kotanya. Jadi aku dulu sampai di Moskow. Nah dari Moskow aku naik kereta ke Izhevsk gitu, dan itu biaya lagi gitu. Dan juga belum lagi kalian harus makan gitu kan. Nah cuman tips dari aku kalau misalkan kalian mau hemat untuk hidup di Rusia, aku sangat menyarankan kalian untuk masak gitu. Meskipun misal kalian nggak paham mau masak apa, ya udah mungkin kalian bisa belajar gitu lewat YouTube misal nih contoh gitu. Karena aku juga punya temen yang dia sebelumnya nggak pernah dan nggak bisa masak, ternyata setelah dia hidup di Rusia gitu akhirnya sekarang dia bisa masak. Karena ya mau nggak mau harus gitu. Pilihan kan tinggal dua. Yang pertama mau makan di restoran tapi mahal banget nih, atau mau masak tapi murah gitu. Dan selain itu juga nanti bakal ada cek kesehatan. Ya kayak banyak lah hal-hal lain, perintilan lain yang harus dibayar gitu. Oke, I think that's all. Semoga kalian diberi hasil yang terbaik. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar beasiswa Rusia atau mungkin seputar Kazan Federal University, atau mungkin kalian mau daftar di Udmurt State University di Izhevsk, itu kalian bisa menghubungi aku di Instagramku nih, Nadira gitu kan. Udah gitu sih, Nadira AT gitu, nyambung semua. Kalian bisa DM di situ aja. I would love to help and I would love to answer. Jangan lupa like dan subscribe lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.